أمتنا على دين الإسلام. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Zizo ya, di sesi session bareng Z. Kalau biasanya aku sharing tentang sholawat, kali ini mungkin dengan adanya pandemi ini kita lebih sering ngedengar setiap kali ada habis azan nunggu iqomah kayak gitu-gitu, biasanya yang kita dengar adalah sholawat syifa gitu kan, yang tibil qulub itu. Nah, selain itu juga aku pengen nge-sharing tentang, ini ada salah satu wirid yang diijazahkan oleh yai besar. Bentar, iqomah ya. Jadi ini adalah salah satu wirid di mana asbabul wurudnya wirid ini itu adalah pada masa dahulu itu kan para wali songo itu kan kayak bergerilya menyebarkan agama Islam, di mana agama Islam yang sejati adalah yang mengajarkan tentang akhlak, budi pekerti kayak gitu-gitu kan, dan pengen nyempurnain akhlak karena memang datangnya agama Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia kan gitu. Jadi nggak hanya kita memperbaiki tauhid aja, tapi kita juga memperbaiki budi pekertinya kan gitu. Surem nggak sih? Ngerasa surem nggak sih? Nggak ya? Yaudah deh, biarin. Jadi ketika dibawa oleh para wali songo ini tadi, ceritanya untuk bisa nyampe ke orang-orang itu kan penyampaiannya harus tepat, cara penyampaiannya harus tepat gitu kan. Sementara kalau apalagi masa dahulu orang itu kan belum paham sama sekali, jadi kalau dijejeli gitu aja itu kayaknya kurang efektif gitu loh. Akhirnya para wali songo ini berinisiatif dengan membuat syair atau tembang yang dikenal biasanya dengan syair atau tembang itu pada masa wali songo itu, dan biasa didengungkan, biasa didawamkan, biasa diperdengarkan ketika waktu habis azan sebelum iqomah. Jadi jeda antara azan dan iqomah biasanya digunakan oleh para wali songo ini untuk menyampaikan syairnya ini, untuk mendawamkan lah ya istilahnya syairnya ini agar sampai kepada masyarakat luas gitu. Dan syairnya ini bukan dibuat asal-asalan, liriknya tidak dibuat asal-asalan, tapi mengandung doa. Karena kita semua tahu sendiri bahwasanya waktu antara azan dan iqomah adalah waktu yang paling ijabah untuk kita berdoa. Jadi di sela-sela itu biasanya khususnya untuk kayak kita yang NO kayak gitu-gitu, itu biasanya masih dipakai, ada kayak orang nyebutnya pujian gitu kan, itu masih dipakai meskipun beberapa ada yang nggak pakai, tapi kita orang NO masih pakai itu karena kita yakin bahwa di antara azan dan iqomah ini adalah waktu yang ijabah banget, dan ketika kita mengumandangkan pujian seperti itu, liriknya itu penuh dengan doa-doa gitu loh. Dan salah satunya syair ini biasanya kalau teman-teman ada yang dari pesantren gitu, itu biasanya dibacakan di pesantren sehabis sholat 5 waktu gitu. Syair ini itu biasa disebut dengan 5 pusaka. Kalau teman-teman tahu mungkin udah ada videonya, Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah melantunkan syair ini seperti ini. Oke, nanti aku kasih linknya di bawah untuk teman-teman bisa langsung ke melihat Bu Khofifahnya. Terus apa namanya, selain itu juga syair ini itu sempat kayak hits gitu loh teman-teman, itu pada tahun 1950 sampai 1970-an, sampai pada akhirnya itu biasa diperdengarkan di musola, di masjid juga kadang sih, kadang-kadang gitu kan, pokoknya sebelum iqomah gitu kan, setelah azan gitu. Terus tujuannya adalah untuk menjadikan umat manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berbudaya. Jadi wali songo ini mencoba untuk menggabungkan semuanya agar pesan Islam yang sejati ini bisa nyampe ke para orang-orang, targetnya para wali songo itu, hingga akhirnya sampailah pada zaman kita saat ini kan gitu. Dan saat ini aku bukan pengen ngajak teman-teman untuk baca sholawat, bukan. Aku juga nggak menceritakan tentang fadilah atau keajaiban sholawat
yang lainnya kayak gitu, itu bukan. Tapi aku pengen ngajak teman-teman, insya Allah 5 pusaka ini itu diyakini mampu menjauhkan kita dari bala. Apalagi sekarang ini virus yang lagi-lagi ikut-ikutan hits, virus yang benar-benar ngebuat kita harus ngedekem di rumah selama 14 hari ataupun lebih, bahkan mungkin dalam waktu 2 bulan sampai Ramadan kita harus tetap stay di rumah gitu kan. Jadi agar ini semua cepat berlalu, agar ini semua tidak berdampak lebih buruk lagi, dan agar semua yang sakit cepat sembuh, setelah mengamalkan sholat syifa, kita juga bisa mengamalkan ini setiap habis sholat gitu. Jadi biasanya ini baca sehabis sholat juga, bisa dibaca 7 kali, 21 kali, 40 kali, atau berapapun semampunya teman-teman gitu kan. Jadi kali ini ayo kita baca bareng-bareng. Semoga pandemi ini segera berakhir. لهمسة أطفي بها خير الوباء الحاتمة المصطفى ومرتضى وابنهما مع فاطمة لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Guru tersebut memiliki arti bahwasanya ada 5 hal yang bisa memadamkan api neraka, penyakit yang terjangkit. Itu diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, Ali, dan kedua anaknya Hasan dan Husain. Jadi aku punya 5 pusaka itu, jadi aku nggak akan pernah takut. Jadi buat teman-teman semuanya, selain sholawat syifa, ayo kita bareng-bareng juga mendawamkan atau melakukan wirid ini sebagai bentuk dari doa kita gitu kan. Jadi ikhtiar kita adalah dengan stay di rumah aja, ikhtiar kita adalah dengan memperkuat imun kita, makan makanan yang sehat, tetap olahraga, tetap melakukan aktivitas, tapi di dalam ruangan, di dalam rumah aja, nggak usah kemana-mana. Itu adalah bentuk dari ikhtiar kita, patuh ke pemerintah. Dan bentuk dari doa kita adalah selain doa-doa kita yang lain, kita juga dawamkan sholawat dan wirid kita. Sholawat syifa, wirid kita tentang 5 pusaka ini, ayo bareng-bareng kita dawamkan. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menjadi jalannya kita semua untuk bisa menjalani apa yang terjadi saat ini dengan sangat baik, dengan tetap beriman ke Allah, dengan tetap meyakini bahwa Allah pasti akan menolong kita. Aduh, nggak tahan, aku nangis terus kayak mau. Ya udah, sampai di situ dulu sharing aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di sharing Zizo ya berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.